Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Arudin Hidayat dari kelas KM 101 Komunikasi Massa. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya submit pada tugas satu sebelumnya sebagai pemenuhan atas tugas UTS di kelas Komunikasi Massa. Penelitian tentang efek media massa tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan teknologi media massa itu sendiri. Dari sinilah kemudian muncul beberapa teori komunikasi massa yang fokus pada efek media massa sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Berikut adalah beberapa teori efek media massa yang diungkapkan oleh para ahli. Di antaranya, model rangsangan reaksi atau stimulus response model, teori jarum hipotermik atau teori peluru, teori dua tahap, teori disonansi kognitif, teori terpaan selektif, teori belajar sosial, serta teori perbedaan individu. Ada juga teori use and gratification, teori kultivasi atau cultivation theory, teori kesenjangan pengetahuan knowledge gap theory, teori spiral keheningan, teori agenda setting, dan teori framing. Di sini saya akan memaparkan tugas 1 di komunikasi massa yang sudah saya submit sebelumnya. Tugas tersebut adalah saya melakukan pengamatan terhadap suatu tayangan atau program acara yang ada di stasiun televisi dan apa sih dampaknya yang saya rasakan atau efeknya kepada saya selaku audiens setelah melakukan pengamatan tersebut. Di sini saya melakukan pengamatan di stasiun televisi Net TV yang berjudul Masak Asik. Ini sebuah program acara gaya hidup sehat ya, yang dipandu oleh Afaf Sifa. Program televisi sendiri itu adalah perencanaan dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produk yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa atau audiens dari acara tersebut. Masak Asik merupakan program memasak yang dikemas secara seru dan santai dengan gaya anak muda yang kekinian, yang dipandu oleh juru masak. Di sini kita lihat ada Afaf Sifa. Program ini tak hanya menampilkan visual yang menggugah selera, namun juga menyuguhkan tips bermanfaat seputar masak, serta menghadirkan tontonan yang berbeda dengan warna dan inspirasi baru soal masak-memasak yang kekinian. Sebagai program memasak yang dikemas menyenangkan dan santai, program ini mengusung gaya muda dan segar bagi penikmat ragam kuliner saat ini. Afaf sendiri akan menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam memasak berbagai jenis hidangan tentunya. Program masak ini siap berbagi tips dan resep masakan untuk kita selaku audiens, di mana Afaf itu ditemani sejumlah bintang tamu atau selebriti di setiap programnya. Pemenuhan kebutuhan saya terhadap apa yang ditayangkan pada program acara tersebut yang merupakan program gaya hidup, diantaranya kebutuhan informasi akan hidup sehat, kebutuhan informasi terhadap hidangan sehat tentunya enak, serta kebutuhan akan pola hidup yang sehat mencakup keseluruhan rutinitas yang perlu kita tingkatkan, apalagi pada kondisi kita saat ini. Maka dari itu, kebutuhan tersebut saya rasa terpenuhi, merujuk kepada teori efek komunikasi massa, use and gratification, bahkan kepada teori use and effect. Teori use and gratification dirumuskan oleh Elihu Katz, J.G. Plumler, dan Michael Gurevitch. Mereka melakukan studi untuk mengetahui kaitan antara motivasi khalayak dengan penggunaan media. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana khalayak menggunakan media, memahami motivasi perilaku bermedia, dan untuk mengidentifikasi bagaimana fungsi yang mengikuti kebutuhan, motivasi, dan perilaku khalayak. Teori use and gratification didasarkan pada beberapa asumsi, di antaranya khalayak memiliki motivasi dan tujuan dalam perilaku komunikasi mereka. Khalayak secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan mereka.
Ketika memilih dan menggunakan media, khalayak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan psikologis. Mereka harus bersaing dengan berbagai bentuk komunikasi lainnya untuk meraih perhatian, seleksi, dan penggunaan oleh khalayak. Khalayak dapat mengartikulasikan alasan-alasan mereka menggunakan media. Penggunaan atau uses isi media untuk mendapatkan pemenuhan atau gratification atas kebutuhan seseorang atau uses and gratification, salah satu teori dan pendekatan yang sering digunakan dalam komunikasi. Teori dan pendekatan ini tidak mencakup atau mewakili keseluruhan proses komunikasi karena sebagian besar perilaku audiens hanya dijelaskan melalui berbagai kebutuhan atau needs dan kepentingan atau interest. Mereka sebagai suatu fenomena mengenai proses penerimaan. Pendekatan use and gratification ditunjukkan untuk menggambarkan proses penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh individu atau agregasi individu. Berbicara tentang teori efek komunikasi massa, para pakar sejatinya sudah menjabarkan sekian banyak teori efek komunikasi massa dalam buku maupun jurnal yang mudah sekali kita dapatkan. Pada kesempatan ini, saya mencoba merangkai dan menelaah terhadap program acara yang sudah diamati dan hubungannya dengan teori efek komunikasi massa berdasarkan sumber pada buku Ilmu Komunikasi, suatu pengantar dari Profesor Dedi Mulyana. Demikian pemaparan materi dari tugas 1 dan akhirnya presentasi ini akan saya submit untuk pemenuhan tugas UTS di komunikasi massa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.